Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan dan Inovasi Teknologi, Ibu Asos Profesor Dr. Sri Rahayu SPD ME, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Perkenalkan, saya Niputu Karnitiani dengan NIM 25201530 dari Program Studi Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa. Video analisis ini saya susun secara individu untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan sebuah analisis mendalam dengan topik kecerdasan buatan atau AI dan masa depan dunia kerja, analisis peluang, tantangan, dan kesiapan sumber daya manusia di Kabupaten Sumbawa Barat. Melalui video ini, kita akan melihat bagaimana disrupsi teknologi global merembes menjadi ke tingkat daerah dan sampai sebuah wilayah seperti Sumbawa Barat. Merespon transformasi ini dalam koridor ekonomi pembangunan. Rekan-rekan sekalian, saat ini kita sedang hidup di era di mana inovasi teknologi bergerak secara eksponensial. Kehadiran generatif artificial intelligence atau AI telah mendisrupsi berbagai sektor industri di seluruh belahan dunia. Data global dari Goldman Sachs menunjukkan bahwa AI berpotensi mengotomatisasi sekitar 300 juta pekerja paruh waktu. Di satu sisi, fenomena ini memicu efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, ia melahirkan ancaman nyata bernama technological unemployment atau pengangguran akibat perubahan teknologi. Jika kita tarik fenomena global ini ke ranah lokal, khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat KSB, tantangannya menjadi sangat unik dan krusial, di mana Sumbawa Barat adalah daerah yang struktur ekonomi daerahnya ditopang sangat kuat oleh sektor industri ekstraktif pertambangan dan sektor pertanian. Namun, proses digitalisasi perlahan tapi pasti mulai masuk ke Kabupaten Sumbawa Barat. Layanan administrasi publik, sistem operasional perusahaan pertambangan, hingga rantai pasok logistik di wilayah Taliwang dan sekitarnya mulai menyentuh sistem otomatisasi dan basis data digital. Masalahnya, sebagian besar angkatan kerja di Sumbawa Barat masih berada pada kategori keterampilan konvensional. Mengapa ini berbahaya? Jika penetrasi teknologi digital dan AI masuk ke industri-industri besar di Kabupaten Sumbawa Barat tanpa diimbangi dengan percepatan kualitas keterampilan kerja, maka pemuda daerah beresiko tergeser oleh sistem pintar atau oleh tenaga kerja luar daerah yang lebih adaptif teknologi. Oleh karena itu, analisis kebutuhan dan kesiapan ekonomi di Sumbawa Barat menjadi sangat mendesak untuk dibahas. Baik, untuk membedah dinamika ini secara ilmiah, saya menggunakan dua landasan teori utama dalam ekonomi pembangunan dan inovasi. Yang pertama, itu ada dari teori difusi inovasi dari Everett Rogers. Teori ini menjelaskan bagaimana sebuah inovasi teknologi diadopsi dan menyebar dalam suatu sistem sosial masyarakat. Rogers membagi pengadopsi inovasi ke dalam beberapa kategori, mulai dari inovator hingga leaders, yaitu kelompok yang paling terakhir atau yang lambat mengadopsi teknologi. Dalam konteks Kabupaten Sumbawa Barat, perusahaan korporasi berskala besar bertindak sebagai early adopter
yang mempercepat penggunaan AI demi efisiensi bisnis. Sementara itu, sebagian besar tenaga kerja lokal dan sektor UMKM beresiko menjadi leaders jika tidak ada intervensi edukasi. Kecepatan difusi yang timpang ini berpotensi memicu kesenjangan ekonomi daerah. Yang kedua yaitu teori human capital atau modal manusia dari Gary Becker. Gary Becker menekankan bahwa investasi pada diri manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja adalah pendorong utama produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Di era AI, nilai dari human capital mengalami pergeseran radikal. Pekerjaan yang hanya mengandalkan kemampuan motorik repetitif atau analisis data dasar, kognitif tingkat rendah kini sangat murah bisa digantikan oleh algoritma AI. Teori ini memperingatkan kita bahwa untuk mempertahankan nilai ekonomi tenaga kerja di Sumbawa Barat, investasi modal manusia tidak boleh lagi sekedar mengejar ijazah formal, melainkan harus berfokus pada digital skills, complex problem solving, dan creative thinking. Keterampilan yang tidak bisa didelegasikan kepada mesin. Sekarang, mari kita analisis bagaimana kedua teori tersebut bekerja dalam realitas ekonomi dan ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa Barat. Pertama, analisis pada sektor industri modern dan pertambangan di KSB. Sektor industri di Sumbawa Barat menuntut produktivitas yang sangat tinggi. Seiring berjalannya waktu, fungsi-fungsi manajemen data, laporan keuangan, pengarsipan, hingga pemantauan logistik di kantor-kantor industri secara bertahap, mulai mengintegrasikan sistem kecerdasan buatan. Berdasarkan teori difusi inovasi, efisiensi ini menguntungkan secara makro bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, dampaknya secara sosial, lapangan kerja untuk posisi administratif tingkat menengah ke bawah terancam menyusut. Jika tenaga kerja lokal tidak segera melakukan upscaling, pasar kerja formal ini akan mengalami polarisasi, di mana posisi-posisi strategis berbasis teknologi tinggi justru akan diisi oleh pekerja dari luar yang memiliki kualifikasi modal manusia atau human capital yang lebih siap. Kedua, analisis pada sektor pertanian, kelautan, dan UMKM lokal. Tantangan terbesar sekaligus peluang emas di Kabupaten Sumbawa Barat sebenarnya berada di sektor non-tambang. Mayoritas masyarakat KSB menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perdagangan informal. Penerapan teori human capital di sini sangat menarik. Saat ini, AI telah melahirkan berbagai teknologi praktis, sehingga aplikasi prediksi cuaca berbasis kecerdasan buatan, sistem deteksi penyakit tanaman lewat kamera ponsel, hingga alat bantu pemasaran digital berbasis AI untuk UMKM lokal di Taliwang. Jika para petani dan pelaku usaha kecil di Sumbawa Barat dilatih untuk mengadopsi inovasi ini, produktivitas pertanian dan daya saing produk lokal akan melonjak tajam. Artinya, AI tidak selalu menjadi ancaman untuk menghilangkan pekerjaan. Di sektor informal Kabupaten Sumbawa Barat, AI justru bisa menjadi alat pemberdayaan yang menaikkan kelas ekonomi masyarakat daerah. Kemudian, dampak dari multiplier effect ekonomi, sosial, dan teknologi
Secara teknologi, KSB dipaksa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan internet hingga ke pelosok-pelosok desa. Secara ekonomi dan sosial, tantangan terbesarnya adalah mencegah melebarnya jurang ketimpangan pendapatan antara pekerja sektor teknologi tinggi dengan pekerja tradisional. Kita tidak ingin kemajuan teknologi menciptakan menara gading yang memisahkan antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan kesejahteraan real masyarakat lokal. Sebagai kesimpulan dan akhir dari pemaparan analisis ini, ada beberapa poin esensial yang dapat kita garis bawahi. Kesimpulannya, inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan adalah sebuah keniscayaan pembangunan yang tidak bisa kita tolak, termasuk di Kabupaten Sumbawa Barat. Kehadiran AI bertindak sebagai pisau bermata dua. Ia akan menjadi ancaman pengangguran struktural jika difusi teknologi berjalan cepat tanpa diimbangi kualitas modal manusia setempat. Namun, ia akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif jika tenaga kerja lokal mampu memanfaatkannya sebagai alat peningkatan produktivitas. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya merumuskan 3 rekomendasi solusi nyata bagi Kabupaten Sumbawa Barat. Pertama, revitalisasi Balai Latihan Kerja atau BLK Kabupaten Sumbawa Barat berbasis digital. Pemerintah daerah Sumbawa Barat perlu merancang program pelatihan khusus seperti literasi AI praktis, manajemen bisnis digital, dan pemanfaatan teknologi bagi para pemuda lokal dan pelaku UMKM agar mereka memiliki sertifikasi keahlian yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan. Kedua, sinergi kurikulum pendidikan lokal. Sekolah-sekolah menengah, kejuruan, dan institusi pendidikan tinggi di Kabupaten Sumbawa Barat harus mulai mengintegrasikan materi berpikir kritis, literasi data, dan dasar-dasar teknologi informasi agar lulusan daerah tidak gagap teknologi dan siap bersaing. Ketiga, kemitraan pentahelix pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan media. Diperlukan kolaborasi erat di mana perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat wajib memberikan ruang transisi, program magang digital, dan transfer teknologi kepada masyarakat lokal agar proses difusi inovasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Demikian video analisis ini saya buat. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dosen pengampu saya, Ibu Asos Profesor Dr. Sri Rahayu SPDME atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan sepanjang semester ini. Semoga hasil video analisis ini dapat menambah dan memberikan kontribusi pemikiran yang positif. Saya Niputu Karnitiani pamit undur diri. Salam sejahtera untuk kita semua.